Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 29. Saya Ilham Ardian Saputra, NIM di 100 190 147. Saya Muhammad Taufik Fadilah, NIM di 100 190 138. Akan mempresentasikan PowerPoint tugas software BIM. Apa itu BIM? Building Information Modeling atau BIM adalah salah satu teknologi di bidang AEC, arsitektur, engineering, dan construction yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3 dimensi hingga 5 dimensi. Pemanfaatan teknologi BIM ini sudah tidak asing lagi bagi industri AEC di dunia, termasuk di Indonesia. Selama perjalanannya, BIM telah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat mengingat keuntungan yang ditawarkan di bidang AEC. Dengan menerapkan BIM dalam dunia konstruksi, baik bagi developer, konsultan, maupun kontraktor akan mampu menghemat waktu pengerjaan, biaya yang dikeluarkan, serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, software pendukung. Dalam pengerjaan tugas BIM ini, ada beberapa software pendukung, yaitu T-Class Structure adalah aplikasi pemodelan 3 dimensi yang mampu mendesain bermacam-macam bentuk struktur, mulai dari baja, beton, dan jenis material lainnya. Selanjutnya ada Navisworks Managed Project, adalah review software yang dapat digunakan untuk class detection, quantity, take-off, pengukuran pekerjaan, dan penjadwalan. Untuk soal dari kelompok 29, yaitu yang pertama soal tugas software BIM, ukurannya L1 7.900 mm, L2 7.900 mm, L3 6.900 mm, L4 7.900 mm, Y1 6.900 mm, Y2 6.900 mm, Y3 6.900 mm, Y4 6.900 mm. Untuk profil kolom K1 yaitu 690 kali 690 mm. Untuk K2-nya 590 kali 590 mm. Untuk B1 390 kali 690 mm. Untuk B2-nya 340 kali 590 mm. Yang selanjutnya balok anaknya 290 kali 440 mm. BS1 390 kali 690 mm. Dan untuk BS2-nya 290 kali 440 mm. Untuk kedalaman borpel PC1 5.900 mm, yang PC2-nya 4.900 mm. Elevasi lantai 1 0 meter, elevasi 0 mm, untuk elevasi lantai 2 4.000 mm, yang lantai 3-nya 8.000 mm, dan lantai 4-nya 12.000 mm. Selanjutnya, data umum proyek. Data umum proyek pembangunan gedung PT Serasi Jaya Abadi adalah sebagai berikut. Pertama, nama proyek. Proyek pembangunan gedung PT Serasi Jaya Abadi. Kemudian nomor 2, lokasi. Proyek ini berlokasi di Jalan Pakis Daleman, Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk luas lahan sendiri ada 1.440 meter persegi. Pemilik proyek PT Serasi Jaya Abadi. Selanjutnya konsultan perencana CV Mutiara Persada, ada konsultan pengawas CV Tunggal Jaya. Selanjutnya kontraktor pelaksanaan PT Maju Surya, Jalan Bayangkara nomor 40 Tipes, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Waktu rencana dari bulan Maret sampai November 2022. Sumber dana dari PT Serasi Jaya Abadi tahun 2022. Jenis kontraknya lump sum fixed price. Yang tadi untuk yang soal ada sedikit tambahan, yaitu untuk denahnya. Denah soalnya ada di layar. Ada denah fondasi, denah lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai atap.
Untuk bab 1 sekian, untuk selanjutnya yaitu bab 2. Ya, yang bab 2 itu mencakup langkah pengerjaan dan pembagian ranah kerja. Untuk langkah pengerjaan yang pertama itu pembuatan CAD, yang kedua import CAD dan setting grid, yang ketiga define K300, yang keempat setting view list, yang kelima pembuatan section properties, yang keenam pemodelan pelcap, yang ketujuh pemodelan borpel, yang kedelapan pemodelan T-beam, yang kesembilan pemodelan plat basement, dan yang ke-10 pemodelan kolom pedestal. Untuk langkah yang selanjutnya adalah pemodelan balok lantai 1, pemodelan plat lantai 1, pemodelan tangga, pemodelan kolom lantai 1, pemodelan balok lantai 2, pemodelan plat lantai 2, pemodelan tangga, pemodelan kolom, pemodelan balok lantai 3. Dan yang untuk lantai 3, 2, 3, 4 itu tinggal dikopi dari pemodelan lantai 1. Selanjutnya setelah pemodelan lantai 1, 2, 3, dan 4 jadi, dilanjutkan dengan pemodelan balok lantai atap. Setelah pemodelan balok lantai atap selesai, yang selanjutnya yaitu ekspor Tekla ke IFC. Selanjutnya impor IFC ke Navisworks Manage untuk pembuatan penjadwalan. Setelah itu input jenis pekerjaan, input tanggal pelaksanaan, attack object dengan penjadwalan, dan ekspor animasi penjadwalan. Selanjutnya pembagian ranah kerja. Di kelompok kami itu pekerjaan dibagi sendiri-sendiri. Yang pertama pembuatan CAD, Muhammad Taufik Fadilah, import CAD dan setting grid, Muhammad Taufik Fadilah, define K3, Muhammad Taufik Fadilah, setting view list, Muhammad Taufik Fadilah, pembuatan section properties, Ilham Arsyansyah Putra, pemodelan pelcap sama, kemudian pemodelan borpel, Muhammad Taufik Fadilah, pemodelan T-beam, pemodelan plat basement, pemodelan kolom, pemodelan balok lantai 1 yang mengerjakan Ilham Arsyansyah Putra. Selanjutnya pemodelan plat lantai 1, pemodelan tangga, pemodelan kolom lantai 1 sama. Dan selanjutnya pemodelan balok lantai 2 sampai pemodelan plat lantai 2 itu Muhammad Taufik. Untuk pemodelan tangga Ilham, dan pemodelan kolom lantai 2 Muhammad Taufik. Yang selanjutnya pemodelan balok lantai 3 sampai pemodelan balok lantai 4 itu Ilham Arsyansyah Putra. Selanjutnya pemodelan plat lantai 4 Muhammad Taufik, pemodelan tangga Ilham Arsyansyah Putra, pemodelan kolom lantai 4 Muhammad Taufik Fadilah. Untuk langkah selanjutnya, tahap selanjutnya yang ekspor Tekla ke IFC itu Ilham Arsyansyah Putra sampai yang pembuatan penjadwalan. Untuk input jenis pekerjaan sampai ekspor animasi penjadwalan, sampai attack object dengan penjadwalan itu Muhammad Taufik, dan selanjutnya ekspor animasi penjadwalan itu Ilham Arsyansyah Putra. Kerja dari kelompok kami mendapatkan hasil gambar kerja seperti ini. Gambar 3D-nya seperti ini. Yang selanjutnya hasil gambar kerjanya, yang pertama itu Dina Fondasi. Dina Fondasi ini dari Tekla ke CAD terus dibuat PDF seperti ini. Terus yang selanjutnya ini di Dina Fondasi kami ini menggunakan skala 1:150. Selanjutnya Dina lantai 1 menggunakan skala 1:150. Yang selanjutnya Dina lantai 2 menggunakan skala 1:150. Selanjutnya Dina lantai 3 sama menggunakan skala 1:150. Dina lantai 4 dengan skala 1:150. Dina lantai atap 1:150. Dan selanjutnya ini tampak depan. Tampak depan ini menggunakan skala 1:120. Selanjutnya tampak samping kanan, skalanya sama 1:120. Ini tampak belakang dengan skala 1:120.
tampak samping 1:120. Ini adalah potongan AA dengan skala 1:130. Sedangkan ini potongan BB dengan skala 1:130. Nah, ini adalah gambar 3D view secara keseluruhan dengan skala 1:130 yang diimport dari Tekla ke CAD terus ke PDF. Tahap selanjutnya adalah output volume down. Untuk dicetak di proyek kami ini, borbel 1 itu dengan volumenya 119,55 mm per pangkat 3. Yang kedua, borbel 2 itu volumenya 14,71 mm pangkat kubik. Yang ketiga itu pelcap 1 dengan volume 175,45 mm kubik. Pelcap 2-nya mendapatkan 25,08 meter kubik, sedangkan kolom pedestal 1 mendapatkan 27,14 meter kubik, kolom pedestal 2 mendapatkan 3,13 meter kubik, kolom 1 mendapatkan 171,81 meter kubik, sedang kolom K2 mendapatkan 14,27 meter kubik. Kemudian balok 1 mendapatkan 118,57 meter kubik. Kemudian balok 2 mendapatkan 125,98 meter kubik. Kemudian balok BS1 mendapatkan 37,94 meter kubik. Balok BS2 mendapatkan 10,80 meter kubik. Balok anak mendapatkan 47,48 meter kubik, balok tangga mendapatkan 11,46 meter kubik, plat lantai mendapatkan 373,71 meter kubik, plat atap mendapatkan 96,74 meter kubik, tangga mendapatkan 16,47 meter kubik, plat bordes mendapatkan 75,82 meter kubik. Sehingga total dari keseluruhan volumenya itu adalah 131,99 meter kubik. Yang selanjutnya adalah output volume. Yang selanjutnya adalah penjadwalan. Di proyek kami, di laporan kami ini, penjadwalan kita mulai dari tanggal 7 bulan 3 2022 dan selesai pada tanggal 10 bulan 11 tahun 2022. Ini adalah video penjadwalannya. Untuk lama pengerjaan borbel membutuhkan waktu 2 bulan. Yang selanjutnya pengerjaan di bab 4. Bab 4 ini mencakup kesimpulan, kendala, dan solusi. Yang pertama, kesimpulan. Manfaat BIM yang paling banyak ditemukan pada pemodelan 3D kolaboratif yaitu mengurangi revisi pada tahap perencanaan, mempermudah koordinasi, visualisasi, dan simulasi pemodelan 3D, mempermudah komunikasi, mempermudah kolaborasi, permintaan pasar, dan membantu manajer dalam mengambil keputusan. Yang kedua, penggunaan aplikasi Tekla Struktur dapat memanfaatkan berbagai fitur dalam aplikasi Tekla Struktur yang menunjang kegiatan di lapangan. Contohnya yaitu penggunaan fitur checklist, penjadwalan, perencanaan biaya, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil
Kesimpulan yang ketiga adalah hasil mengimplementasikan aplikasi BIM oleh pimpinan proyek untuk penggunaan di proyek menurut output hasil, yaitu pimpinan proyek dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi BIM di lapangan yang membantu para pekerja di lapangan dalam membuat rincian pekerjaan secara benar dan tepat sehingga sesuai dengan target yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada kendala dari kelompok kami. Yang pertama ada adaptasi terhadap aplikasi kelas struktur yang memerlukan waktu. Selain itu ada kondisi komputer yang terkadang menghambat proses pengerjaan. Yang ketiga, persiapan yang kurang matang dikarenakan dari tim asdos maupun dosen yang kurang siap untuk menjalankan praktikum ini. Untuk solusinya yaitu kelompok kami yang pertama mengusulkan melakukan adaptasi yang lama dengan aplikasi kelas struktur agar dapat menggunakan aplikasi secara lancar. Yang kedua, mengetahui kondisi komputer yang terkadang menyulitkan dengan menyimpan pekerjaan. Yang solusi yang ketiga adalah jika belum siap menjalankan praktikum ini, sebaiknya bisa dipersiapkan lebih matang. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.